Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Masjid yang kita muliakan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak para jamaah sekalian, mari sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji apa saja langkah-langkah dan persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama salafus salih di dalam menyambut yang namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat, bahkan bulannya itaqum minan nar. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa separuh bulan Sya'ban telah kita lewati. Hanya menunggu belasan hari kita akan kembali berjumpa dengan namanya Ramadan. Maka oleh karenanya, dengan mengikuti langkah-langkah ataupun persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kiranya Allah jadikan Ramadan tahun ini kepada kita menjadi Ramadan yang lebih sempurna, kita dapati keistimewaannya ketimbang Ramadan-Ramadan yang telah lalu, insya-Allah. Maka apa saja langkah-langkah dan persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu iman. Karena kekuatan iman itu lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan badan. Contohnya, Allah telah nampakkan kepada kita satu peristiwa, yaitu perang Badar, di mana ketika itu jumlah tentaranya umat muslimin 313 orang. Sedangkan jumlah pasukannya orang kafir 1000 orang. Tetapi dengan kekuatan iman, semangatnya iman, pasukan yang jumlahnya 313 orang mampu mengalahkan jumlah tentara yang jumlahnya ribuan orang. Maka kekuatan iman itu jauh lebih kuat daripada kekuatan badan. Begitu pula dalam realitas sering kita melihat orang yang sudah tua renta mampu bangun untuk melaksanakan tahajud, mampu melaksanakan salat tarawih sampai 20 rakaat, mampu melaksanakan puasa sunnah Rajab, Sya'ban dan sebagainya, mampu senantiasa ikut berjamaah. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang masih kuat badannya, masih muda dia, tetapi tidak mampu melaksanakan salat jamaah, tidak mampu bangun tahajud. Itu membuktikan kekuatan iman lebih kuat daripada kekuatan badan. Karenanya, setiap mendekati bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa menggembirakan para sahabat dengan sabdanya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, qad ja'akum Ramadan, sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah. Rasulullah ingin membangkitkan semangat para sahabat, ingin menjadikan jiwanya sahabat terikat dan terpikat terhadap yang namanya Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamah,
Allah mewajibkan kepada kalian di dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan tersebut Allah buka seluruh pintu syurga, kata Rasulullah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan Allah tutupi seluruh pintu-pintu neraka di dalamnya. Wa tughallu fihi syayatin. Dan Allah rantaikan segala syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfisya. Dalam Ramadan itu terdapat satu malam yang kualitas amal ibadahnya melebihi selama kita beribadah selama 1000 tahun. Maka apa kata Rasulullah? Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa saja yang tidak mendapatkan kesempatan keistimewaan Ramadan di dalam Ramadan tersebut, maka sungguh dia termasuk kepada orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebajikan di sisi Allah. Allah bangkitkan rasa semangat para sahabat agar mereka rindu terhadap yang namanya bulan Ramadan, iman. Maka persiapan yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah doa. Karena siapapun kita bukanlah siapa-siapa tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap bulan Sya'ban Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah usia kami hingga kami kembali dapat menikmati yang namanya Ramadan. Bahkan kata seorang ulama daripada kalangan tabi'ut tabi'in bernama Mu'alla bin Fadl. Para sahabat, kata beliau, 6 bulan sebelum Ramadan senantiasa mereka itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kembali kepada mereka untuk menikmati nikmatnya Ramadan. Dan 6 bulan selanjutnya setelah Ramadan mereka senantiasa pula berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah yang mereka lakukan di dalam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu yad'una Allah taala sittata ashhurin ayyabalaghahum Ramadan. Para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Apa tujuannya? Ayyabalaghahum Ramadan, agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka, agar Allah memanjangkan usia mereka hingga mereka kembali dapat menikmati Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ba'da ayyataqabbala mutaqabbila. Dan 6 bulan selanjutnya para sahabat selalu berdoa, ya Allah, terimalah segala amal ibadah, amal kebajikan kami ya Allah dalam Ramadan. Apa doa yang senantiasa dibaca oleh para sahabat, hadirin sekalian? Seluruh para sahabat senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah diriku ini hingga dapat merasakan Ramadan ya Allah. Wasallim li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah bulan Ramadan kepadaku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbila. Ya Allah, terimalah segala amal kebajikan, amal ibadahku yang ada di dalam Ramadan ya Allah. Maka yang kedua adalah doa. Tanpa bantuan daripada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita. Dengan taufiknya, kita mampu melaksanakan segala amal kebajikan sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, taubat daripada segala dosa. Karena dosa yang kita lakukan itu dapat menghitamkan kalbunya diri kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah, idzal 'abda idza akhta'a khati'ah. Ketika seorang hamba melakukan satu maksiat, ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, khati'ah, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, kata Rasulullah.
Allah akan titikkan di dalam hatinya satu titik berwarna hitam. Sehingga tapu buat maksiat sabah titik hitam berada di dalam hati katanya wa tengku mutuah. Fa idza huwa nadza'a, maka apabila dianya itu berpaling daripada maksiat, wastaghfara wa taba, beristighfar memohon ampun dia kepada Allah, wa taba dan bertaubat dia kepada Allah, suqila qalbah, Allah akan bersihkan noda hitam di dalam hatinya. Akan tetapi wa idza ada, bila mana mereka kembali melakukan maksiat, mereka kembali melakukan dosa, zida fiha, Allah tambahkan titik hitam itu di dalam hatinya. Sehingga kata Allah, hatta ta'alwa qalbah, sehingga titik hitam itu menguasai seluruh hatinya. Maka hati yang kotor dengan noda maksiat tidak akan pernah bersemangat dalam melakukan amal kebajikan. Pakal getanya sebab seiat bak wate buat ibadah. Karena getanya wala dosa dan maksiat yang galom taubat kepada Allah. Maka langkah selanjutnya sebelum kita memasuki Ramadan, agar jiwa kita senantiasa terikat dan terpikat dengan berbagai macam amal ubudiyah dalam Ramadan, taubat, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan melalui lidah Rasulnya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambanlah. Orang yang bertaubat daripada kesalahan dan dosanya itu bandingkan seperti mereka yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Adakah manusia yang tidak berbuat salah? Tidak ada. Karena yang namanya manusia pasti tidak luput daripada salah dan dosa. Kullu adama khata'. Setiap kita punya salah dan dosa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa khairal khata'in at-tawwab. Tapi sebaik-baik pelaku dosa itulah orang yang mengiringi maksiatnya dengan taubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada kesalahan dan dosanya itu sama seperti mereka tidak pernah berbuat salah dan dosa. Subhanallah. Selanjutnya, apa langkah-langkah dan persiapan kita dalam menjelang menghadapi Ramadan? Yang keempat, membiasakan diri kita dengan kebajikan. Karena sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melakukan sesuatu secara mendadak, melakukan sesuatu secara gegabah, biasanya tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sebelum kita memasuki Ramadan melaksanakan puasa, biasakan sebelumnya kita puasa sunnah. Makanya Rajab disyariatkan puasa sunnah di dalamnya, Sya'ban juga demikian. Bahkan apa kata Aisyah Ummul Mukminin, ketika kami melihat Rasulullah melaksanakan puasa di dalam Sya'ban seolah-olah beliau itu tidak pernah berbuka. Dan ketika kami melihat beliau itu berbuka seolah-olah beliau itu tidak pernah melakukan puasa. Apa artinya? Puasanya Rasulullah di dalam Sya'ban lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Rajab, Sya'ban merupakan kesempatan pemanasan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah puasa. Biasakan diri kita. Yang kedua, biasakan diri kita mulai sekarang dengan membaca Al-Quran. Apabila kita tidak sabar mulai sekarang di dalam membaca Al-Quran, sungguh yakinlah dalam Ramadan pun kita tidak akan pernah sabar di dalam membaca Al-Quran. Biasakan diri kita mulai sekarang berlama-lama di dalam melaksanakan amal ibadah salat. Bila mana kita tidak membiasakan diri, yakinlah dalam Ramadan sungguh kita tidak akan mampu melaksanakan tarawih. Cuma 20 rakaat. Oleh karenanya, biasakan mulai sekarang kita bersedekah kepada Allah. Bersedekah dalam Ramadan akan membiasakan diri kita pastinya. Apalagi sedekah getanya tengku kepada orang yang berbuka puasa. Apa kata Rasulullah di dalam sabdanya? Ketika seseorang bersedekah kepada orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersedekah. Sama seperti pahala orang yang sedang melaksanakan amal ibadah puasa. Dan pahalanya orang yang melaksanakan amal ibadah puasa tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat,
Orang mukmin yang sempurna imannya, walau dia miskin tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta. Oleh karenanya lebih baik kita bersedekah, apalagi berupa tajil. Untuk yang berbuka puasa, kita pilih orang-orang yang miskin. Nyo hana getanyo pesalah orang yang bagi berbuka puasa bak pilih jalan. Tapi ada baiknya getanyo kala. Dah urang-urang fakir yang dalam kampung getanyo. Urang-urang miskin yang dalam kampung getanyo. Dan perlu diingat, tidak semua orang miskin dan orang fakir itu senang difoto. Baik baru 2 buah sitrop kata foto le getanyo. Baru sekila minyak kata foto le getanyo. Tidak semua orang miskin itu senang difoto. Bukan artinya ketika difoto itu salah, tapi ingat tidak semua orang yang menerima sedekah itu senang difoto. Mukmin yang sabar, mukmin yang sempurna imannya, tidak senang mereka itu meminta-minta. Dan mereka itu tidak senang diekspos tak kala kita memberi sedekah kepadanya. Foto le getanyo. Baru 2 buah sirup ka foto tu kumutua. Kon salah hanaga tengku. Maka biasakan kita bersedekah mulai sekarang. Maka coba sadar, harta yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan milik kita, itu titipan. Itu adalah ujian hadirin sekalian. Nyan harta yang kana tempuk nyan orang nak bah. Oleh karenanya hendaknya kita malu dengan Allah. Allah sedang menguji kita, harta yang telah dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tukang parkir. Sadar, harta itu bukan milik kita. Kita hanya sebatas tukang parkiran tu. Getimplak getanya di urau akhirat. Ai, ho tabah harta yang kalih lun titip kepada kata. Long bersedekah ya Allah, lun wakaf, menyata wakaf pakon masjid hana leu. Maka mulai sekarang biasakan diri kita dengan wakaf. Biasakan diri kita dengan sedekah dan sebagainya. Karena melakukan sesuatu secara mendadak dan menggegabah, yakinlah sesuatu itu tidak akan maksimal kita lakukan. Kemudian apa langkah selanjutnya? Itulah mempersiapkan harta yang halal. Alangkah ruginya orang yang melakukan amal ibadah puasa ketika siangnya mulai daripada imsak dia menahan diri, menahan lapar dan dahaga daripada makanan dan minuman yang halal. Tak kala mereka berbuka dengan harta yang haram. Na'udzubillah. Karenanya Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang yang melaksanakan amal ibadah puasa tetapi tidak ada balasan daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Siapkan harta yang halal. Urugawa tengku mutuah tatun deuk tatun gerah cot uro dalam Ramadan. Yang tatun deuk tatun gerah daripada makanan yang halal, tapi tak kala kita berbuka dengan makanan yang haram. Na'udzubillah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi daging-daging tersebut. Siapkan harta yang halal mulai sekarang. Tengku harta lun kamu jampu dengan yang haram, tengku hanalilun turi tengku mutuah. Perbanyakkanlah sedekah. Karena hanya dengan bersedekah kita akan mampu membersihkan harta kita. Yang terakhir, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah dan persiapan yang perlu kita persiapkan yaitu bertekad bulat menjadikan Ramadan tahun ini merupakan kesempatan untuk berubah. Karena sidang jamaah Jumat rahimakumullah, legetannya mesti benar target. Menyahana target, maka han merempak kehasilan. Per target katanya di antaranya Ramadannya lon mesti berubah. Yang berakal lon hantam lon semayang, lam Ramadannya lon bekle tinggal semayang. Lam Ramadannya lon bekle tinggal puasa. Lam Ramadannya pakai pancaran lon gemar terhadap membaca Al-Quran. Punya target. Melakukan sesuatu tanpa target, maka sungguh tidak akan maksimal dalam menghasilkan sesuatu tersebut. Benar target itu. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa lam tiap waktu tamulake ya Allah. Ya Allah, kamu adalah hamba yang lemah ya Allah. Hamba yang senantiasa penuh dengan dosa ya Allah. Hamba yang tidak memiliki kekuatan ya Allah.
Hanya dengan bantuan-Mu ya Allah, kami akan mampu berada di dalam Ramadan. Hanya dengan bantuan-Mu pula ya Allah, senantiasa hati kami terpikat dan terikat dengan kenikmatan Ramadan. Pula hanya dengan bantuan-Mu ya Allah, kami akan senantiasa mampu melaksanakan berbagai macam amal kebajikan di dalam Ramadan. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah. Dan tanamkanlah iman yang sempurna, bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, itu merupakan suatu yang sesuai dengan diri kita. Apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita, itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Maka rindukanlah setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya Ramadan tahun ini diberikan kesempatan kembali oleh Allah kepada kita untuk menikmati segala kenikmatan di dalamnya. Dan tak kala kita keluar dalam Ramadan, kiranya Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan titel predikat muttaqin. Karena hanya hamba yang muttaqin yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati nikmat surganya Allah. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang muttaqin tersebut. Kiranya Allah menjadikan kita semua pula menjadi hamba-hamba yang akan menjadi ahli surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.